Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para pemirsa Great Spirit Ramadan rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita merenungkan salah satu kejadian yang ada di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yaitu Allah menurunkan Al-Quran yang digunakan menjadi petunjuk bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia. Di dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bahwa Al-Qur'an ini diturunkan bukan hanya untuk kaum mukmin, kaum muslimin, tetapi hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan situ adalah penjelas bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para pemirsa Great Spirit Ramadan rahimakumullah. Petunjuk semacam apa yang ada di dalam Al-Quran? Paling tidak ada 3 petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai garis besar dalam rangka untuk mengarungi kehidupan ini. Ketika Al-Quran sudah menjadi petunjuk bagi kita semua, maka segala perilaku, segala sikap, segala pemikiran kita harus merujuk kepada Al-Quran. Apa 3 dimensi atau 3 aspek petunjuk itu secara garis besar? Yang pertama adalah dimensi akidah, yang kedua dimensi muamalah, dan yang ketiga adalah dimensi akhlak. Dimensi yang pertama adalah dimensi akidah, bahwa Al-Quran menanamkan sebuah ketauhidan, sebuah dimensi tauhid rububiyah yang mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhan atau Allah itu adalah satu. Artinya apa? Di sini ketauhidan sangat ditekankan dan sangat diwajibkan bagi manusia yang sudah mengatakan diri seorang mukmin dan seorang muslim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah merupakan satu-satunya Tuhan, tempat untuk disembah. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ketauhidan ini menjadi penting bagi kita dalam rangka menjadi fondasi dalam beragama, dalam fondasi kita berbangsa, dalam fondasi kita bernegara. Itu adalah tentang akidah. Maka dengan adanya pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan satu-satunya, maka kita harus mewujudkan di dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka kepada Allah lah kita meminta. Ketika kita menghadapi sebuah problematika, kepada Allah lah kita itu mengadu. Sebagaimana ada di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kepadamulah ya Allah kami menyembah dan kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya bahwa kita tidak mengandalkan kepada kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Great Spirit Ramadan rahimakumullah. Yang kedua, pedoman yang kedua atau petunjuk yang kedua adalah muamalah. Di dalam kehidupan muamalah kita selalu melaksanakan kegiatan kehidupan kemanusiaan. Kita jual beli, kita kemudian berperilaku kepada orang lain, kita mencari ilmu, semua ada dalam Al-Quran. Al-Quran memuat semua dimensi kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua aktivitas manusia ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tugas kita adalah setelah Al-Quran diturunkan,
kemudian kita baca, kita kaji, dan kita jadikan pedoman. Segala persoalan yang muncul, yang ada di dalam kehidupan manusia, sudah ada rujukannya di dalam Al-Quran. Yang menjadi persoalan adalah hari ini, Al-Quran baru sebatas sebagai sebuah rujukan dan kita memiliki. Kita punya Al-Quran, tetapi Al-Quran belum menjiwai, belum menjadi spirit di dalam kehidupan kita. Spirit artinya apa? Bahwa spirit itu adalah menjiwai seluruh perilaku, seluruh sikap, dan seluruh pemikiran kita. Al-Quran menjadi satu-satunya dasar bagi kita dalam rangka untuk mengarungi hidup dan kehidupan. Dalam konsep jual beli sudah jelas, dalam konsep pendidikan sudah jelas, dalam konsep dakwah sudah jelas. Sebagai contoh, pemirsa Great Spirit Ramadan rahimakumullah, kita disyaratkan untuk melakukan dakwah. Nah, dakwah itu harus kita lakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Dan ini sudah jelas ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Dan yang terakhir adalah tentang akhlak. Akhlak kita menjadi sebuah PR karena Nabi Muhammad diutus di dunia ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyempurnakan akhlak kita? Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan sebuah paket komplit yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan fid dini wad dunya ilal akhirah. Kurang lebihnya seperti itu para pemirsa Great Spirit Ramadan rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.